Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melihat atau saya akan menyajikan sebuah materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah oleh Anaklito da Silva SAG. Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kita bisa melihat dalam gambar Yesus sedang mewartakan kerajaan Allah. Kerajaan Allah merupakan inti pewartaan Yesus tentang kabar baik yang disampaikannya kepada manusia. Seluruh hidup Yesus merupakan pernyataan kerajaan Allah. Kerajaan Allah nyata terutama dalam diri Yesus sendiri. Kerajaan Allah tampak dalam tanda-tanda yang dibuat Yesus. Tanda-tanda itu bukan sekedar menunjukkan keilahian Yesus, tetapi menunjukkan bahwa Allah bertindak dalam diri Yesus. Allah itu adalah Bapa yang sungguh baik, adil, bijaksana, penuh kasih dan suka mengampuni. Allah meraja dengan kasih, maka manusia harus bersikap penuh iman dan berserah kepadanya. Manusia tidak dapat mengandalkan hidupnya pada harta, kekuasaan, jabatan atau pangkat, kedudukan, nama besar, bahkan dirinya sendiri. Tetapi Allah menjadi sandaran, harapan, dan andalan bagi manusia. Kehadiran Yesus bukan saja untuk mewartakan kerajaan Allah, tetapi menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri. Dengan demikian, kerajaan Allah itu nyata ada melalui diri Yesus Kristus sendiri. Bagi Yesus, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, yaitu Allah yang datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi manusia. Kerajaan Allah diperuntukkan bagi siapa saja yang percaya dan beriman pada Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mujizat. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan pewartaan Yesus melalui sabda dan tindakan. Nah, sabda untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Tindakan atau mujizat untuk menegaskan tentang siapakah Yesus. Alasan latar belakang orang Yahudi pada waktu itu adalah sederhana, kurang atau tidak berpendidikan, baru percaya jika ada bukti. Nah, tujuan dari pewartaan Yesus yang menggunakan perumpamaan dan mujizat adalah agar para audiens
agar pada orang-orang yang saat itu mudah mereka mengerti dan mudah mereka pahami. Perumpamaan dan mujizat Yesus dalam kitab suci. Perumpamaan dan mujizat Yesus dalam kitab suci. Yang pertama adalah mujizat. Mujizat dalam kitab suci dapat banyak kita ketemu dalam beberapa kitab suci, dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, yang disebut juga sebagai Injil Sinoptik, maupun perumpamaan. Kita bisa melihat Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Nah, ini adalah salah satu contoh mujizat. Nah, perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat. Nah, kita bisa melihat tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Inilah tujuan Yesus mewartakan kerajaan Allah menggunakan perumpamaan dan mujizat. Dalam Injil Yohanes juga ditemukan mujizat dan perumpamaan. Misalnya Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu terdapat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 1 sampai 15. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Bab 9 ayat 1 sampai 10 dan masih banyak lagi. Perumpamaan tentang pokok anggur yang benar. Perumpamaan tentang firman Allah telah menjadi manusia. Perumpamaan tentang gembala yang baik. Ini semua ada di dalam kitab suci, terutama dalam Injil Yohanes. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bagi anak-anak kami kelas 8 atau bagi siapa saja yang ingin memahami tentang pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah, saya ingin mengatakan bahwa inti pokok pewartaan kerajaan Allah adalah melalui perumpamaan dan mujizat. Sasaran pewartaan kerajaan Allah adalah bagi orang-orang miskin, orang-orang sederhana, orang-orang
yang membutuhkan. Maka dari sini saya menyimpulkan bahwa kerajaan Allah itu adalah situasi atau gambaran di mana orang mengalami sukacita, kegembiraan, kebahagiaan. Itulah tujuan kehadiran Yesus untuk memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi orang-orang yang membutuhkan.